Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inse Jember. Berikut ini adalah jawaban soal polusi air di sekitar kita untuk SMP yang disiarkan di TVRI ya, Senin tanggal 11 Mei 2020. Ya, kalian bisa melihatnya di YouTube, sudah banyak yang upload ya untuk videonya. Kompetensinya adalah mengenali informasi yang akurat berdasarkan fakta, membuat hipotesis sederhana dalam konteks yang spesifik, menuliskan pengamatan dan pengamalan secara koheren dan padu, menggunakan rujukan secara etis dan metodologi sederhana. Oke, kita akan jawab pertanyaan pertama ya. Saya akan jawab gunakan tinta merah saja ya. Ini saya atur dulu size-nya. Oke. Tidak semua sungai bisa menjadi tempat wisata. Banyak sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah, sehingga warna airnya menjadi coklat. Ya, di sini kalian baca, di sini warnanya menjadi coklat, ya, bahkan kehitaman. Ya, itulah kemudian menimbulkan polusi air. Mari kita tonton apa yang menyebabkan terjadinya polusi air. Bisa kalian tonton, banyak yang sudah upload videonya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua presenternya. Ini adalah bagaimana air sangat tercemar oleh aktivitas manusia. Oke, ini adalah narasumber kita, Dr. Prayatni Suwondo. Oke. Yang pertama, polusi air terjadi karena campur tangan manusia. Sebenarnya polusi itu bukan hanya karena kegiatan manusia. Ada faktor alam, ada faktor manusia. Polusi sendiri adalah berubahnya suatu keadaan, dalam hal ini adalah keadaan air di luar kewajaran, ya, sehingga tidak bisa dipakai sebagai peruntukannya. Bukan hanya aktivitas manusia, boleh juga karena gunung meletus, boleh karena mungkin itu banjir, ya, itu ada faktor alam. Ya, polusi air terjadi karena campur tangan manusia. Jelaskan 3 contoh aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya polusi air. Menurut narasumber kita tadi, ya, beliau menjelaskan ya, sumber polusi atau penyebabnya itu ada 3 ya, penyebabnya, dan ada contohnya nanti ya. Penyebab atau sumber ada 3. Yang pertama ya, itu adalah karena mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu merupakan polusi juga. Nah, contohnya sumbernya bisa dari mikroorganisme ini bersumber dari sampah, ya, sampah yang kita buang ke sungai, ada mungkin kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan, kotoran manusia atau hewan, ya. Jadi ini juga bisa menyebabkan berkembangnya mikroorganisme, ya. Di situ juga bisa dari udara juga bisa, ya, menyebabkan banyaknya mikroorganisme di dalam air. Intinya mikroorganisme ini juga merupakan pencemar. Ya, contoh mikroorganisme yang pencemar adalah contoh ini sumbernya dari sampah ya. Contohnya adalah bakteri, ya, ganggang, ya, dan lain-lain. Ya, ini adalah pencemaran. Bakteri banyak yang jahat. Misalnya tadi ada Vibrio cholerae, bisa menyebabkan kolera. Ada Shigella dysenteriae, bisa menyebabkan disenteri. Kemudian penyebab yang kedua, saya buat catatan, adalah bahan kimia. Bahan kimia terutama timbal berat, ya, terutama timbal berat, logam berat. Ya, bahan kimia banyak, ya, dan yang salah satu yang berbahaya yang harus kita hindari adalah logam berat, ya. Di video tadi disebutkan ada merkuri. Merkuri ini bisa menyebabkan sindrom Minamata, ya, Minamata. Ini terjadi di Teluk Minamata di Jepang, makanya disebut sebagai penyakit Minamata, bisa merusak saraf. Ya, juga timbal, ya, plumbum, timbal. Timbal ini banyak dipakai di industri baterai, ya, industri baterai.
Oke. Kemudian pencemar yang ketiga adalah air limbah panas. Air limbah panas. Biasanya dari industri. Di video tadi dicontohkan adalah PLN, pembangkit listrik tenaga PLN ya. Pembangkit listrik itu aja lah. Jangan PLN. Pembangkit listrik, nggak harus PLN ya, pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Ini adalah salah satu industri ya yang akan menghasilkan limbah cairan panas karena di proses pembangkitannya akan menggunakan mesin-mesin yang didinginkan dengan air. Bukan hanya pembangkit listrik aja, banyak ya yang dalam proses pendinginannya menggunakan air terutama. Nah, ini limbah panas ini juga bisa merusak ekosistem ya. Jelaskan 3 aktivitas ya. Jadi bisa dari limbah panas adalah pembangkitan listrik, kalian bikin kalimatnya sendiri ya. Bahan kimia adalah industri pembuatan baterai atau merkuri ini didapatkan dari industri pemurnian emas. Industri pemurnian emas. Oke. Jadi kalian bikin kalimatnya sendiri yang enak gitu ya. Jadi intinya seperti ini, bikin kalimatnya sesuai dengan selera kalian. Yang kedua, usaha apa yang kamu lakukan jika lingkungan sekitarmu ditemukan polusi air? Ya, usahanya tentu saja kalian sebagai salah satu bagian dari masyarakat ya, mengurangi pencemarannya. Ya, berusaha mengurangi pencemaran. Nah, usaha apa yang bisa dilakukan? Nah, di video ini di bagian akhir di situ tunjukkan ya. Kalau kalian lihat videonya di bagian akhir, ini adalah proses penjernihan air ya, nanti akan kita bahas juga di akhir. Nah, di sini ada tayangan yang bagaimana cara-caranya ini. Ya, ini yang ingin saya perlihatkan. Jadi caranya adalah menggunakan produk alami yang pertama. Tadi pas gini itu bawa sabun itu ya. Menggunakan produk alami. Menggunakan produk alami. Jadi bukan yang buatan. Misalnya makanan, ya gunakan makanan-makanan yang masih segar, bukan makanan-makanan instan yang banyak sampahnya, bungkusnya itu kan sampah ya. Jadi contoh makanan segar, contoh ya makanan sayuran segar, ya vs instan. Ya, jadi kita tidak menggunakan produk instan karena produk instan itu akan banyak menimbulkan pencemaran dari berbagai macam sisi ya. Produknya sendiri sudah tercemar, terus bungkus dari produknya dan lain-lain. Ya, kalau makanan sayuran segar kayak makan tomat, kayak makan wortel lah itu kan limbahnya kan organik. Ya, oke. Terus yang kedua, ya ini yang pertama, ini yang kedua, di situ juga sempat saya catat ini tadi hemat menggunakan bahan kimia. Hemat menggunakan bahan kimia. Nah, di sini ditunjukkan di gambarnya sini adalah hemat penggunaan sabun. Ya, di sini adalah upaya kita untuk berhemat. Ya, di sini ini bahan-bahan alami, terus kita hemat menggunakan sabun, terus yang ketiga menggunakan bahan daur ulang. Jadi ini adalah contohnya. Jadi misalnya kita belanja, pilihlah wadah atau tempat yang bisa didaur ulang seperti kardus daripada plastik ya. Gunakan bahan daur ulang. Ya, misalnya kita lebih memilih kardus daripada plastik, untuk membawa barang belanjaan misalnya.
Ya, ini adalah usaha-usaha yang bisa kita lakukan jika lingkungan kita ditemukan polusi air, karena itu semua akan mencemari air. Dan apabila kita harus mengkonsumsi air tersebut, ya, untuk mengkonsumsi air bisa dilakukan penjernihan dulu. Ya, kalau harus mengkonsumsi air secara mandiri, tidak menggunakan air PDAM, ya, air tercemar bisa diolah dengan cara pengendapan, terus penyaringan, ya, dan membunuh bibit penyakit, Kita biasa menggunakan kaporit, ya, atau dengan cara direbus. Kalau penyaringan rasanya saya sudah paham. Mungkin ada pertanyaan di bawah ini yang menyinggung tentang penyaringan. Tuliskan urutan langkah prosedur penjernihan air menggunakan biji kelor, ya, dengan tepat. Oke. Jadi untuk menjernihkan air salah satunya adalah bisa dengan, kalau biji kelor ini kita dengan cara koagulasi, pengendapan. Ya, koagulasi itu partikel-partikel pengotor itu nanti akan penggumpalan terus pengendapan. Nah, kalau sudah menggumpal akan mengendap. Ini secara alami, secara kimianya kita biasa menggunakan tawas. Ya, caranya bagaimana kita bisa menjernihkan air dengan biji kelor, di sini di videonya sini juga sudah diberi caranya. Ya. Nah, ini. Jadi kita ambil kelor, ya. Kelor ini seperti ini, bentuk biji kelornya, ya. Jadi di sini ditunjukkan ada biji kelor, ya. Ya, biji kelor kita keluarkan, bersihkan biji kelor, ya. Kemudian ditumbuk, ya, biji kelor dibersihkan, ditumbuk sampai menjadi pasta dengan dikasih sedikit air, ya. Kemudian diaduk secara perlahan, ya, di dalam air kotor sehingga air kotor tadi akan mengendap. Nah, di sini ada endapannya, ya. Menggumpal dulu, setelah menggumpal mengendap, dari di sini sudah jadi. Jadi yang pertama kita ambil biji kelor, tumbuk, ya, ditumbuk dengan sedikit air menjadi pasta. Yang ketiga, masukkan pasta tersebut ke dalam air kotor, aduk, ya, kurang lebih 1 menit dan diamkan secara kurang lebih 2 jam. Baik, ini adalah jawaban untuk soal yang ada di TVRI, ya. Semoga pembahasan ini bisa membantu kalian belajar. Jangan lupa tonton video aslinya juga, di YouTube sudah ada yang upload, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.